Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsal Alifia Maksuma dari kelas 2A Keperawatan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiovaskuler, tugas SP mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Disimak baik-baik ya, semoga bermanfaat. Apa yang Anda ketahui tentang anatomi sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Anatomi fisiologi jantung, yaitu organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik, letak di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle destra, dan ventricle sinistra. Berat 220-260 gram. Besarnya sekepal tangan kita. Batas dekstra pada sternum dekstra. Batas sinistra pada intrakosta kelima. Hubungan jantung atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi paru, belakang aorta descendens, esophagus, dan kolumna vertebralis. Fungsinya yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Kita bisa lihat gambar yang ada di sini ya. Ini dari bahasa Inggris. Ada yang dari bahasa Indonesia juga. Kita lihat baik-baik ya. Atrium dextra berada di bagian atas kardiodekstra. Sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil namanya sinus coronarius. Ventricle dextra berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricuspidalis atau valva atrioventricular dextra. Arteri pulmonalis menuju paru-paru. Atrium sinistra, ruang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung. 2 vena pulmonalis pada tiap sisi. Ventricle sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Katup mitral atau valva atrioventricular, pembuluh darah aorta yang menyebar darah ke seluruh tubuh. Lapisan-lapisan jantung terdiri dari perikardium, endokardium, dan miokardium. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Jantung dekstra, arteri pulmonaris. Jantung dekstra yaitu vena cava superior dan vena cava inferior, menuangkan darah ke atrium kanan. Terdapat katup semilunar eustachius, kaya akan karbon dioksida. Arteri pulmonaris membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Jantung sinistra, vena pulmonaris. 4 vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Sedangkan aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri, kaya akan oksigen O2 dan nutrisi. Siklus jantung, peredaran darah yang terjadi di dalam jantung.
gerakan jantung, yaitu sistol atrial atau kontraksi kedua atrium, diastol atrial atau pengenduran kedua atrium, diastol pengenduran 0-5 detik, sistol ventrikuler kontraksi kedua ventrikel, diastol ventrikuler pengenduran kedua ventrikel. Sistol normalnya 120 mmHg, diastol normalnya 80 mmHg. Range antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50 mmHg. Bunyi jantung. Bunyi pertama menutup katup anterioventrikuler dan kontraksi ventrikel. Panjang dan rata, loop. Bunyi kedua menutup katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam. Jadi bunyi jantung itu loop dup gitu ya. Daya pompa jantung. Pada saat istirahat, jantung berdebar 70 kali per menit dan memompa 70 mili setiap jantung. Jumlah darah semenit 70 kali 70 mili sama dengan 5 liter. Pada waktu banyak bergerak 150 kali per menit. Berapa liter darah yang dipompa jantung setiap menit? Yang kalian ketahui, penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskuler yang umum adalah penyakit jantung iskemik, stroke, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung reumatik, penyakit jantung bawaan, dan penyakit arteri perifer. Penyakit kardiovaskuler adalah penyebab utama kematian di dunia. Hal ini benar untuk semua tempat dunia kecuali Afrika. Terjadi 17,3 juta kematian. Pada tahun 2013 meningkat dari 12,3 juta pada tahun 1990. Pada umur tertentu, tingkat kematian akibat CVD menjadi umum dan meningkat di negara-negara berkembang. Sedangkan tingkat tersebut menurun di kebanyakan negara-negara yang sudah maju sejak tahun 1970. IHD dan stroke mengambil porsi 80% dari kematian akibat CVD pada laki-laki dan 75% pada wanita. Banyak penyakit kardiovaskuler terjadi pada orang yang lebih tua. Di Amerika Serikat, 11% masyarakat berusia antara 20 dan 40 menderita CVD. Sedangkan 37% berusia antara 40 dan 60,71% berusia antara 60 dan 80, dan 85% dari masyarakat berusia 80 tahun ke atas menderita CVD. Rata-rata kematian akibat IHD di negara-negara maju adalah sekitar 80 tahun, sedangkan di negara-negara berkembang adalah 68 tahun. Penyakit ini muncul 7-10 tahun lebih awal pria dibandingkan wanita. Penyakit kardiovaskuler terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskuler yang paling banyak dikenal. Namun ada juga penyakit kardiovaskuler yang lain. Menurut data World Health Organization, penyakit kardiovaskuler menyebabkan 17,6 juta kematian di setiap tahunnya. Pola hidup tidak sehat seperti terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, tidak berutin berolahraga, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol secara berlebihan merupakan faktor penyebab penyakit kardiovaskuler. Berikut adalah penyakit kardiovaskuler yang perlu Anda waspadai. 1. Aritmia. Aritmia adalah kondisi jantung seperti detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Aritmia terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur jantung tidak bekerja dengan baik. 2. Penyakit jantung koroner. PJK adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak.
Kondisi ini membuat pasokan darah menuju ke jantung menjadi berkurang. Jika tidak segera ditangani, PJK dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. Yang ketiga, kardiomiopati, yaitu gangguan pada otot jantung. Dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, pengumpalan darah, henti jantung, dan gangguan katup jantung. Yang keempat, stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Akibatnya sel-sel di otak akan rusak. Yang kelima, deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam keadaan kondisinya adalah gumpalan darah di pembuluh darah vena. Biasanya kondisi ini terjadi di bagian paha dan betis. Maksudnya di bagian paha dan betis ya. Pada beberapa kasus, gumpalan darah ini dapat mengalir ke paru-paru dan menyebabkan komplikasi serius seperti emboli paru. Yang keenam, penyakit arteri perifer atau PAD adalah kondisi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Hal ini membuat kaki kekurangan suplai darah sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berjalan. Cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. 1. Berhenti merokok ya. Merokok adalah salah satu resiko pada jantung. Hal ini karena bahan kimia di rokok dapat merusak dan menyebabkan penyempitan di pembuluh darah. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berhenti merokok, terutama yang laki-laki, untuk mencegah munculnya penyakit jantung. 2. Batasi makanan berlemak. Terlalu banyak mengonsumsi lemak jenuh dan lemak trans dapat meningkatkan kolesterol di dalam darah. Kolesterol yang menumpuk ini berpotensi menyumbat pembuluh darah jantung. Yang ketiga, olahraga secara rutin setiap pagi. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi luangkan waktu setidaknya 30 menit saja setiap hari untuk berolahraga ya. Yang keempat, konsumsi banyak serat. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Untuk itu, penuhilah kebutuhan serat setidaknya 30 gram per hari. Anda bisa mendapatkan asupan serat dari sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Selain beberapa cara di atas, Anda juga disarankan untuk menjaga berat badan tubuh, istirahat yang cukup, mengelola stres, dan memeriksa diri secara rutin ke dokter. Jadi, penyakit kardiovaskuler tidak boleh dianggap remeh karena dapat menimbulkan masalah yang serius pada seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu, jagalah kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda sebelum mengalami gangguan. Namun, jika Anda sudah memiliki gangguan yang pada sistem kardiovaskuler, jalani pengobatan dan lakukanlah pemeriksaan rutin ke dokter sebelum terjadi komplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.